Sepak bola Indonesia hari ini ibarat rumah mewah dari luar, tapi kosong di dalam. Warganet selalu terjebak pada euforia sesaat. Menang uji coba atau ada pemain naturalisasi baru langsung diglorifikasi seperti juru selamat. Padahal kenyataannya, prestasi masih jalan di tempat. Jangankan di tingkat Asia, bahkan sekedar Piala AFF saja, nampaknya kita belum mampu. Ini bukan sekedar kritik, tapi ini cara. Bagaimana kita melihat sudah sejauh mana ketangguhan sepak bola Indonesia yang selama ini kita eluh-eluhkan? Naturalisasi memang penting dalam jangka pendek, tapi jadi bumerang saat dijadikan solusi utama. Vincent Shilkam dari ESPN menyebut program naturalisasi Indonesia sebagai lelucon karena terlalu banyak, terlalu cepat, tanpa integrasi sistem yang matang. Bahkan pemain seperti Mark Klok pernah bilang, banyak pemain lokal yang mentalnya lemah dan tidak siap bersaing. Ini bukti bahwa masalah utama bukan di skill, tapi di sistem dan mentalitas. Bagaimana mungkin kita berharap timnas hebat kalau kompetisi domestiknya compang-camping? Liga 1 saat ini lebih sering jadi tontonan drama daripada pertandingan sepak bola. Permainan lambat, wasit kontroversial, dan klub yang tidak punya visi jangka panjang. Tak heran Shin Tae-yong frustrasi. Ia pernah secara terang-terangan bilang kualitas Liga 1 sangat buruk dan tak bisa jadi tolok ukur untuk timnas. Fanatisme buta yang tidak diiringi akal sehat malah menjadikan supporter sebagai masalah, bukan aset. Bentrok antar supporter masih sering terjadi. Baru-baru ini, keributan supporter di laga Liga 2 antara Deltras dan Persibo menjadi sorotan. Sepak bola jadi ajang pelampiasan amarah, bukan hiburan keluarga. Kalau atmosfer stadion saja tidak aman, bagaimana kita bisa bicara soal sepak bola modern? Bukan hanya supporter, pemain juga suka ribut. Lihat saja kasus Yuran Fernandes yang sampai harus disentil oleh ketua PSSI karena terlibat keributan di lapangan. Banyak pemain Indonesia yang masih lebih jago drama ketimbang teknik. Ini bukan cuma soal emosi, tapi bukti bahwa mentalitas profesional belum tertanam kuat. Ketika pemain gampang emosi, tak siap dikritik, dan tak bisa menjaga sportivitas, jangan mimpi bisa bersaing di level atas. PSSI seharusnya jadi otak dari semua reformasi. Tapi apa yang kita lihat? Pergantian kepengurusan, janji manis, program baru seperti Garuda Academy, tapi hasilnya nihil. Bahkan saat publik mempertanyakan transparansi dan efektivitas program-program itu, jawabannya cuma jargon. Kalau manajemen sepak bola tak dibenahi secara menyeluruh, semua usaha akan sia-sia. Sepak bola butuh pemimpin, bukan pencitraan. Liga 1 digelar tanpa struktur promosi degradasi yang sehat, jadwal berantakan, dan regulasi yang sering berubah. Klub-klub tidak punya tekanan kompetitif. Mereka bisa bertahan di Liga 1 tanpa prestasi, asal finansial aman. Inilah kenapa regenerasi pemain stagnan. Klub lebih fokus merekrut pemain asing mediocre daripada membina pemain muda lokal. Karena orientasinya bukan prestasi, tapi sekadar bertahan hidup. Bicara soal bibit unggul, Indonesia sebenarnya kaya. Tapi pembinaan pemain usia muda masih jadi PR besar. Akademi sepak bola hanya dimiliki segelintir klub, itu pun kualitasnya belum merata. Tak ada sistem scouting nasional, tak ada kompetisi usia dini yang berjenjang. Jadi wajar, tiap kali turnamen besar datang, kita selalu dadakan. Naturalisasi lagi, panggil pemain luar lagi. Terus begitu, tanpa ujung. Media sosial jadi bahan bakar euforia semu. Setiap momen kecil dibesar-besarkan. Gol di laga uji coba jadi trending, pemain naturalisasi baru langsung viral. Tapi saat kalah, publik seperti amnesia, langsung menyalahkan pelatih, PSSI, bahkan pemain. Padahal yang salah adalah sistem kita sendiri. Media juga ikut andil dalam membangun narasi yang tak realistis demi klik dan engagement. Ini siklus merusak yang harus dihentikan. Indonesia tidak kekurangan pemain berbakat. Yang kurang adalah sistem yang adil, manajemen yang profesional, dan mentalitas yang matang. Kalau kita masih senang diselimuti euforia dan alergi terhadap kritik, maka mimpi ke Piala Dunia hanya jadi bualan semata. Video ini bukan untuk menghina atau menjatuhkan, tapi sebagai bentuk kepedulian dan dorongan agar sepak bola Indonesia bangkit dan berkembang ke arah yang lebih baik. Sudah saatnya kita buka mata. Manajemen PSSI harus lebih transparan, kualitas Liga 1 wajib ditingkatkan, dan pembinaan usia muda harus menjadi prioritas utama. Naturalisasi itu sah-sah saja,
Tapi jangan sampai mengabaikan potensi luar biasa anak bangsa. Kita butuh sistem yang kuat, bukan solusi instan. Sepak bola Indonesia punya harapan besar, dan harapan itu hanya bisa terwujud jika kita semua berani berubah dan bergerak bersama demi masa depan yang lebih gemilang.